السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus TKM, pengurus Majelis Taklim dan pengurus lingkungan yang insya Allah semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah, barokah dan sir surah Al-Fatihah Allah senantiasa berikan kepada kita dan keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, iman Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan Allah luaskan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khotimah, dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Dan juga kita tujukan Fatihah ini untuk al-makram Bapak Haji Aswir Nainitara selaku al-waqif yang mewakafkan tanahnya untuk Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesembuhan, serta senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala bitilka niyah wala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Bilasan As-Sazili wa ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abil Qadir Jailani wa ila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa ila hadrati Syekh Abdul Razak At-Tarmasi wa ila Syekh Abdul Salam wa ila hadrati Syekh Hudori bin Hasan wa ila hadrati Syekh Mbah Penjalu wala halusya Romoke Mustaqim bin Husain wala halusya Romoke Abdul Jalil Mustaqim wala halusya Hasbullah Al-Marzuki wala Syekh Haji Mahfuz Syafi'i wala halusya Salahuddin Al-Ayyubi bin K. Abdul Jalil Mustaqim wa usulihim wa furihim wa syayhim wa talamizihim wa zawjatihim man intasaba ilayhim qaddasallahu asrarahum wala hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam لجميع الأولياء التسعة الذين في إندونيسيا ولجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالات من حق علينا ولمشايخنا معلمينا وأساتذتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar isti'azat, yaitu mohon perlindungan Nabi kepada Allah dari hal-hal yang sangat berbahaya dan bisa mencelakakan hidup kita, diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pada kajian yang lalu, Nabi sudah mohon perlindungan dari beberapa perkara, yaitu lemah dalam segala hal, kecuali dalam maksiat. Kemudian Nabi juga berlindung dari malas ya, dalam segala hal, kecuali malas maksiat. Wal bukhli, dan kikir, bakhil, pelit. Kemudian al-haram, dari kepikunan, pikun, dan yang terakhir Nabi minta perlindungan dari azab kubur. Sekarang kita lanjutkan untayan doa Nabi, tapi ini tidak mengandung istiazat, jadi doa langsung. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini jiwa yang bertakwa, dan sucikanlah jiwa saya, dan Engkau adalah yang terbaik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha, Engkaulah penolong dari jiwaku, wa maulaha, dan pelindung jiwaku. Dari untayan doa Nabi ini kepada Allah, Nabi minta supaya jiwa beliau itu jiwa yang apa? Bertakwa. Dalam riwayat yang lain, Nabi itu pernah bilang begini, at-taqwa hahuna. Ya, beliau memberikan isyarat tangan ya ke dada sebelah kiri. Beliau bilang at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Di sini nih. Ya, di hati. Itu yang paling minim. Ya. Kita masalah takwa itu bukan di luar. Ya rajin ke masjid, ya kan, rajin baca Quran, banyak sholat, itu bukan takwa. Ya, itu cuman bayangan takwa. Yang sebenarnya, yang aslinya di mana? Di hati. Ya. Maka menyangkut masalah ketakwaan itu juga Sayyidina Ali pernah mengurai tentang ketakwaan. Sayyidina Ali mengurai hadis-hadis Nabi tadi, di mana Nabi bilang takwa itu di sini, di hati. Pertama, ya, tingkat pertama, takwa adanya di mana? Di hati. Tingkat kedua, di mana? Di mana ya? Bingung ya. Jiwa. Itu lebih dalam dari hati. Atau isinya hati. Ya, sarif hatinya. Atau ibarat kayu, itu galihnya. Ya, jiwa. Tingkat ketiga, ruh. Itu lebih dalam lagi. Tingkat keempat, sir. Ya, sampai di situ. Ya, sebagian ulama mengatakan sampai di situ. Tapi ada sebagian mengatakan ada lagi. Lebih dalam lagi. Yaitu sirrul asror. Rahasia dari segala rahasia manusia kepada Allah. Kita ini untuk sampai sir, ya,
belum. Sampai ruh, belum. Sampai jiwa, belum juga. Sampai hati, belum juga. Terus sampai mana? Sampai Pulau Gebang udah. Ya, ini perlu saya jelasin Pak. Biar kita tuh dikit-dikit ngenalin diri kita gitu kan. Selama ini kan kita emang kenal sama diri kita. Enggak kan? Enggak kenal kita. Iya. Lah manusia itu kalau udah enggak kenal dirinya, repot dah Pak. Bahaya. Iya. Jalannya itu enggak bakalan terarah. Tujuannya juga enggak jelas. Kalau ditanya apa sih tujuannya ente hidup? Ibadah dong. Cuman sekedar retorika doang. Tapi enggak paham. Tujuan hidup itu ibadah itu kayak apa modelnya. Gitu loh Pak. Ya. Jadi tujuan hidup itu ibadah. Ya. Ibadah di situ jangan diartiin kayak sholat, ngaji. Ini enggak. Ibadah itu maknanya pengabdian, mengabdi. Ya, mengabdi apa aja. Mau bapak jadi kuli bangunan, menjadi tukang rongsokan kek. Ya, yang penting baik, positif gitu. Caranya benar, udah itu namanya ibadah. Jadi enggak sebatas sholat, puasa, zakat, bukan sebatas itu. Sangat luas. Dan itu semuanya jadi ngambang Pak. Sholat kita, puasa, zakat, ataupun yang bersifat aktivitas dunia, itu bisa ngambang. Artinya nggak jelas arahnya tuh kemana. Arahnya kemana Pak? Bingung lagi ya. Jadi kita ibadah ya jelas arah tujuannya itu satu. Siapa? Allah. Terus kiatnya, caranya, itu pasti tahu juga. Ya kan? Kalau kita ibadah istilahnya bahasa kita selagu-lagunya, arahnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, nanti ibadah kita jadi apa? Ya. Nah, kalau ibadah kita modelnya seperti tadi, mungkinkah diterima oleh Allah? Nah itu Pak. Jadi kita dalam beribadah atau mengabdi dalam hidup kita kepada Allah, itu nggak berhenti sampai sholat, yang penting udah sah. Puasa, yang penting udah sah. Ya, zakat, yang penting udah sah. Ya, haji, umroh, yang penting udah sah. Berhenti sampai di situ, ya berarti kita mengalami kegagalan dalam ibadah, dalam mengabdi kepada Allah. Terus bagaimana caranya supaya nggak gagal? Triknya itu tadi, kita sekar dari hati kita. Sholat, puasa, zakat. Makanya niat apa rukun pertamanya apa? Rukun pertama dalam ibadah pakai sholat. Pertama apa? Niat kan? Puasa niat. Zakat niat. Haji, umroh niat. Pokoknya itu rukun pertama. Nah kalau kita ngaji fikihnya, ya dari mulai Safinatun Najah, ya kitab fikih yang paling kecil, paling tipis, paling simpel. Itu sebagai kitab yang dipakai di pesantren untuk tingkat dasar. Nanti akan lebih luas penjabarannya dalam Fathul Qorib, ya, Kasifatus Saja, kemudian ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahab, ada I'anatul Thalibin. Banyak, makin besar makin gede tuh kitab, makin tebal makin luas penjabarannya. Ya, tapi semuanya sama Pak. Ya. Bahkan perbedaan mazhab dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 mazhab yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, itu semua sepakat rukun pertama ibadah itu niat. Penjabarannya wa mahalluha fil qalbi. Posisi atau letak niat itu, tempat niat itu di hati. Jadi ketika kita usolli,
Itu usolinya mulut doang apa sekalian bareng sama hati. Kalau mulut doang kagak sah sholatnya Pak. Mulut doang usoli hatinya enggak. Gak sah sholatnya loh. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Semuanya berawal dari hati dulu. Jadi mulutnya usoli tapi hatinya melayang kemana. Agak sah sholatnya saya bilangin aja. Hati-hati ya. Makanya kalau mau sholat itu udah komat itu udah diam-diam. Udah komat masih nanya segala kondangan, segala arisan. Udah komat terus tadi kondangan apa kagak. Iya. Gue kemarin kagak datang arisan lah. Kondangan arisan udah komat. Udah komat itu ibarat apa itu. Hijab udah dibuka Pak. Untuk siap kita menghadap Allah. Masih kongkoh aja. Ya kan segala arisan sama kondangan. Nah itu startnya dari hati. Sama puasa begitu. Ketika kita puasa Ramadan. Bubar, raweh sebelum bubar. Kita baca apa tuh bareng-bareng. Nawaitu saumagodin an ada ifadisyari. Nah ketika kita menyatakan nawaitu saumagodin. Itu mulut doang apa sekaligus juga hati. Kalau mulut doang, lisan doang, ucapan doang, nawaitu saumagodin. Dipastikan gak sah puasanya besok. Kenapa? Karena niatnya di lidah, di mulut doang, dibaca doang. Ya, bukan diungkap dalam hati. Ya, begitu juga haji, umroh dan sebagainya. Semuanya setarnya dari hati dulu Pak. Ya, hanya jejegin tuh kalau kita mau sholat jejegin. Kita habis tarawih selesai witir doa. Nah itu ketika nawaitunya jejegin artinya kita yang tenang hati kita itu mantap. Tapi ketika kita niat Pak sholat ya hati kita usoli aku sholat ya sholat apa tinggal nyebut aja berapa rakaat tinggal sebut aja tuh di hati ya mulut kok enggak ngucapin usoli sah enggak? Sah enggak? Sah Pak. Dulu pernah kita bahas. Kita pernah ajiin sah. Meskipun mulutnya enggak usoli. Ini juga puasa Ramadan. Ya besok mau puasa malam ininya kita habis tarawih. Kita niat. Nawaitu saumagodin. Mulutnya enggak baca nawaitu saumagodin. Diam aja. Tapi hatinya mengungkapkan nawaitu saumagodin. Saya niat berpuasa esok hari. Sah enggak? Sah. Meskipun mulutnya enggak baca nawaitu saumagodin. Nah itu Pak. Jadi peranan hati di dalam beribadah itu sangat besar dan sangat mempengaruhi keabsahan ya pelaksanaan ibadah kita. Jadi trik kita dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah, bekerja untuk Allah, ya itu setarnya dari hati. Hati kita dibersihin gitu. Jangan sampai debu mulu, jangan sampai sawangan, ya apalagi sampai belumpur gitu Pak atau bekarat. Itu susah, ya. Jadi setarnya dari hati. Hati kita dibersihin. Tapi dalam hadis ini Nabi jiwa. Ini isyarat supaya kita naik gitu loh Pak. Jangan berhenti urusan hati doang. Ya. Padahal kalau kita urusan hati udah beres, insya Allah beres. Tapi kalau kita ingin lebih tinggi derajatnya, ya pengen gak Pak tinggi derajat di sisi Allah? Pengen gak? Tuh kan, beliat-beliat. Kurang semangat. Ya. Kalau kita ditawarin mau gak jadi menteri? Mau gak jadi ketua BGN? Mau, enak itu banyak duitnya. Iya, kita urusan dunia pengen tinggi, derajat, pangkat, jabatan. Boleh gak? Boleh aja. Yang penting caranya yang benar. Cuman kan kita ketika urusan-urusan dunia begitu semangat, begitu gigih. Tapi kalau giliran ibadah atau akhirat, kayak gimana gitu ya. Itu yang saya bilang tadi, lihat gitu kayak mau, kayak kagak. Mestinya kan greget mau gitu. Iya,
ada sentakannya, ada gedorannya gitu loh Pak. Mau siap, begitu. Masa kita urusan dunia doang pengen menang, urusan akhirat juga harus menang, harus tinggi gitu loh Pak. Jadi sinkron dengan doa kita, doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan di situ dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Umat Islam mesti begitu, harus ngimbang. Ya, jangan jemplang gitu. Ya, akhirat doang, ya kan? Agak mau usaha, nggak mau ikhtiar. Di masjid berjam-jam, ya kan? Tadarus, dia zikir, dia wirid ini, dia wirid itu. Sementara di rumah bininya lagi apa? Lagi nahan lapar, anaknya juga minta ini, minta itu, duitnya kagak ada. Mana bapaknya ini? Suaminya di masjid. Lagi ngapain? Lagi zikir. Lagi tadarus. Allah alam gak begitu Pak? Allah alam gak atau alam? Ya. Allah seneng gak begitu orang kayak begitu? Kagak. Ya. Allah itu malah senengnya nih. Waktunya kita sholat, ya sholat. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya dagang, ya silakan yang pedagang. Yang petani, ya silakan. Urusin pertaniannya. Ya, yang urusan politik, ya silakan. Ya, jadi nggak boleh ada yang kita fokus umpamanya. Zikir terus, tadarus terus, sholat terus. Itu malah nggak dibenerin. Iya. Dan Nabi sendiri kan lihat beliau kan dagang. Ya kan? Sahabat-sahabat Nabi juga pada dagang. Ya. Kemudian juga imam-imam mazhab. Ya. Imam-imam mazhab itu rata-rata dagang pada Pak. Apalagi Imam Malik. Imam Malik itu dagang ini Pak. Punya toko ini nih, karpet. Imam Malik. Iya. Kadang-kadang orang suka suujon. Ya. Kiai, ustadz. Udah ceramah, udah khutbah, ngajar, dagang juga, rakus batu ustaz. Rakus banget tuh kiai. Ya Allah Pak. Itu tadi saya bilang imam-imam mazhab itu pedagang Pak. Di samping sebagai imam ngarang kitab, ya kan isi pengajian lah istilah sekarang ini. Mereka punya usaha. Kenapa mesti begitu? Dan kiai-kiai juga di pesantren begitu bilanginnya Pak. Kamu tuh jangan ngandelin ngajar. Ya. Kamu harus punya usaha. Biar nanti umpama ngaji libur duit tetap ada. Nah, kalau mau ngandelin ngajar, ngajinya libur. Bagaimana? Nah, ya kan? Khutbah. Ya kan? Ya bisa aja terhalang di jalanan. Macet atau kecelakaan atau apa. Perek, gak bisa ngisi khutbah, kagak dapat duit. Tuh kan bingung lagi kan. Nah makanya kalau punya usaha, kan ada apa? Ada simpenan lah. Ada income yang masuk. Di samping itu ngajar, khutbah, ya ngisi-ngisi acara, jadi lebih ikhlas Pak. Kenapa? Terserah mau diamplopin berapa kek. Emang gue pikirin. Begitu. Ya kan emang gue pikirin. Cuman elunya yang kudu pada mikir. Gitu ya. Artinya gak gantung Pak. Gak menggantungkan diri dengan amplop. Kenapa? Udah punya usaha. Ada penghasilan. Begitu masukin loh Pak. Jangan dianggap rakus. Gua kan. Ada orang anggapannya kan begitu Imam Malik. Imam Malik rakus gitu. Ya kagak lah. Justru itu untuk menopang dakwah itu jangan disuujonin Pak, dianggap macam-macam udah ngajar udah ini udah itu udah yayasan udah segala dagang ini dagang itu memang itu tuntunannya tuh ya supaya enggak ngandelin hasil dakwah dan dakwahnya insya Allah lebih ikhlas ngajarnya pun lebih ikhlas jadi enggak bergantung dengan pemberian orang. Nah, itu juga fungsinya manfaatnya untuk menghindarkan tomak, rakus malah.
menghindarkan rakus ya dengan begitu. Jangan malah dianggap rakus. Itu menghindarkan rakus. Orang kiai saya dulu itu di pesantren, kalau ada tetangga yang di sekitar pesantren ngadain hajatan, selamatan, itu kiai saya langsung cepet-cepet nyuruh bunyai belanja ke pasar, beli daging, ayam atau apalah yang enak. Lah, nyaingin begitu, bukan nyaingin. Ya, supaya kagak ada harapan untuk disorong. Tahu kan? Kita kan kadang-kadang kan kalau tetangga ngadain acara apa paling gak kan mungkin melintas di hati kita. Siapa tahu gue disorok gini. Ya kan 2-3 rantang main lumayan. Enggak taunya kagak disorok. Akhirnya apa? Sewot diri kan. Tuh sabar geleem banget dah. Gue kagak masak bini gue suruh prek dulu masak. Ya kan kenapa? Gue kira 5 kali disorok ini sama tetangga lah kagak. Bener-bener kagak punya pikiran tetangga. Tuh malah jadi ngata-ngatain orang kan. Kenapa? Timbul dari rakus. Rakus itu bisa dari situ Pak, setarnya. Kita ngarepin pemberian orang. Itu jangan. Ya. Kita harus banyak memberi. Tapi kita gak boleh mengharapkan pemberian orang. Bahasanya minta itu jangan. Makanya kan bahasa hadisnya itu al-yadul ulya khairu minayadis supla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta atau yang menerima pemberian itu. Dan kita pengennya diberi mulu. Dan ngasih kagak. Pengennya dikasih mulu. Tapi giliran dia ngasih kagak mau. Kan curang namanya. Iya jangan begitu ya. Jadi kita ini Pak ya dalam dakwah ulama-ulama itu. Bagus dah kalau dia punya usaha. Apalagi kalau dia punya PT perusahaan. Wah mantap. Dakwanya makin ikhlas nanti. Gitu ya. Jadi jangan kita suujon nyangka buruk kepada ya para ulama, para kiai yang mungkin punya usaha di samping dakwah. Gitu ya. Karena memang itulah tuntunan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada doa Nabi ini, jadi Nabi minta supaya jiwa yang bertakwa, yang penjabaran Ali tadi, jiwa atau hati yang bertakwa itu khauful jalil. Nah, itu Pak. Jadi di hati kita itu tumbuh muncul rasa takut kepada Allah. Nah, itu Pak. Ya, itu kan adanya di hati dan jiwa kita Pak. Selama ini kita apa yang kita takutin? Siapa yang kita takutin? Itu akan berpengaruh kepada tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita. Itu berawal dari takut dulu sama Allah Pak. Orang kalau udah gak takut sama Allah Pak. Kayak pemimpin, para pejabat. Kalau udah gak takut sama Allah. Pasti dia gak bakalan takut sama kita Pak. Allah aja dia gak takut. Apalagi sama kita. Kan di demo lu sama rakyat. Bodoh amat. Yang penting gue udah dapat banyak. Karena gue kabur ke luar negeri. Begitu Pak. Jadi gak ada takutnya udah sama siapapun. Kenapa Allah udah gak takut. Gitu loh. Ya. Tapi kalau udah takut sama Allah. Dia gak berani macam-macam kepada manusia. Kenapa? Dia sadar. Manusia semuanya, rakyat semuanya. Itu adalah ciptaan Allah. Begitu Pak logikanya. Jadi kan ketika Allah udah gak takut. Ya udah. Ya, negara kita Indonesia ini mayoritas muslim. Tapi pada takut gak mau Allah. Nah itu Pak. Yang menyebabkan apa? Terjadinya konflik. Ya terjadinya keresahan, hiruk pikuk, penyimpangan. Berawal dari situ Pak. Coba aja Indonesia kok negara muslim terbesar di dunia. Kok begini modelnya? Ya keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Kok enggak terwujud-wujud? Udah besok Agustus udah yang keberapa besok 17 Agustus merdeka? 80 ya? Tuh, udah 81 ya? Udah 81 Pak. Ya. Ini kan
Masih begini-gini aja. Ya. Negara Indonesia ini termasuk negara yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Kekayaan alamnya. Cuman ya sumber daya alam Indonesia ini melimpah ruah. Ya kan maka ada istilah Indonesia mah saking subur makmurnya. Ya kan istilahnya tongkat aja diceblokin tumbuh. Ya kan istilahnya singkong kita diceblokin tumbuh. Diceblokin sore besok pagi melentik itu tumbuh. Saking apanya suburnya Indonesia. Belum berupa ya kekayaan-kekayaan alam lainnya kan batu bara, nikel, banyak buat emas. Tapi kok kenapa seperti ini gitu loh. Sampai mau beli bensin aja susah. Ada apa sih gitu loh ya. Ya Allah, iya. Bahkan bergizi ya kan dievaluasi lagi. Apanya yang dievaluasi? Emang udah jelas terang merugikan negara. Dan sebagian sudah banyak yang keracunan. Kemarin ada lagi kan, ada yang keracunan lagi. Apa nungguin kita mereka kehilangan nyawa? Pas sudah pada mati gak ada ambekannya baru di stop. Nungguin begitu. Allah, inilah ya ketika hati manusia sudah terhijab seperti itu Pak. Ya, banyak kita pinter tapi yang benar langka. Kita ini Indonesia enggak kekurangan orang pinter loh Pak. Iya, kita banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang ahli ini ahli itu tuh banyak. Cuman yang benar gitu loh. Ya, yang benar yang susah banget. Kalau udah masalah pinter ya Allah. Makanya ketika Prabowo bilang saya butuh orang-orang pinter. Semuanya itu udah pinter semua di sekeliling dia. Ya pinter apa? Pinter korupsi, pinter ngibul. Ya kan pinter bikin laporan yang macam-macam lah. Pinter semua itu. Yang benar, nah itu yang susah banget. Makanya sampai kapanpun kalau nggak sinkron antara pinter dan benar, negara bahkan agama ambruk. Ambruk. Ya. Tapi masih mendingan orang itu benar Pak, meskipun nggak pinter. Daripada pinter banget tapi nggak benar. Orang kalau pinter banget Pak tapi nggak benar, itu kerusakannya makin meluas. Makin banyak Pak. Tapi ketika orang itu benar meskipun gak pinter, paling minim dia mendapatkan manfaat benernya Pak. Untuk diri dia. Ya paling gak mungkin keluarganya dengan benernya dia. Tapi ketika orang itu pinter gak bener, dianya rusak. Sekelilingnya juga keluarganya rusak. Semuanya jadi kena imbas semua Pak. Ditambah jabatan tinggi, ya kan jangkauannya luas, ya semakin besar mudorotnya Pak. Tuh, iya. Nah ini semua setarnya dari hati. Tuh, jadi kalau hati beres semua beres Pak. Tapi kalau hati nggak beres, ya semuanya juga jadi nggak beres dalam semua tatanan kehidupan manusia. Makanya di sini Nabi mengisyaratkan fokus ke hati, naik ke jiwa. Jiwa kita harus dibersihin Pak. Sebab jiwa yang kotor itu nggak bakalan bisa naik ke langit. Ya, mati nggak bakalan diterima oleh Allah. Mau nggak diterima oleh Allah. Ya, presiden terima tapi Allah nggak terima bagaimana? Iya, urusan kita ini kan kita lagi apa? Lagi dilepas oleh Allah ke alam dunia. Ya, kata Allah tolong nanti kalau balik lagi ke saya seperti waktu pertama kali dilepas. Bersih, suci, bening. Nah kalau kemudian balik belepotan, belepetan, Allah tuh nggak terima. Ya, nah, terus dikemanain jiwa ruh kita? Diserahkan kepada apa yang kita pertuhankan dalam hidup kita. Kita kan la ilaha illallah.
tidak ada Tuhan kecuali, itu udah benar-benar belum. La ilaha illallahnya. Ya kan kita la ilaha illallah ini kebanyakan masih sebatas baca, nyebut. Padahal zikir itu intinya bukan nyebut, ingat. Itu Pak. Meskipun mulutnya enggak la ilaha illallah, tapi hatinya ingat Allah. Itu lebih bagus. Daripada cuma la ilaha illallah doang, tapi hatinya enggak ingat sama Allah. Gitu loh Pak. Nah orang itu kalau banyak ingat Allah, akan timbul kesadaran. Kalau sudah timbul kesadaran, dan kesadaran itu makin tinggi, makin kuat, makin kencang, itulah yang disebut makrifat Pak. Ya kalau pengen tahu. Orang kadang-kadang masih remeng-remeng apaan sih makrifat, ilmu makrifat apaan sih. Ya itu. Ya, ilmu yang mampu membuat kita itu sadar siapa kita, siapa Allah. Itu aja. Kalau kita sadar, pasti kita akan sungkem kepada Allah. Gak bakalan neko-neko, gak bakalan macam-macam. Itu aja Pak. Jadi ilmu marifat itu ilmu yang bikin kita sadar. Memang selama ini kita gak sadar. Iya, kita gak sadar. Kenapa kita gak sadar? Karena gak ingat. Tuh, ya kan? Mana kita ngetes orang yang pingsan, orang yang kemasukan setan kesurupan. Pok. Lu kenal gak gua nih? Iya lu, anu kan? Nah berarti dia ingat tuh, sadar namanya. Ya kan? Tapi siapa lu? Nah, ya kan? Oh, lu gak kenal gua? Siapa lu? Setan lu. Bah, dia kemasukan setan, kita yang dibilang setan. Nah itu berarti orang gak punya sadar. Ya kan? Kenapa dia nggak sadar? Karena dia nggak ingat. Tapi ketika ingat pasti dia langsung sadar. Nah gitu penggambarannya. Kita sama Allah tuh begitu. Kita belum ingat, makanya nggak sadar-sadar. Ya sholat dijalanin, puasa dijalanin, tapi nggak ada kesadaran gitu. Iya, makanya sholat kita ngaco kan? Ngaconya bagaimana? Ya itu pikiran kita melayang. Mana kan berarti ngaco kan? Iya, puasa. Ngaco nggak puasa kita? Ngaco. Bagaimana mungkin? Kok puasa marah-marah mulu? Coba dah. Padahal tujuan puasa itu justru supaya nggak marah-marah mulu. Nah ini malah meningkat. Sebelum Ramadan adem ayem, ya kan? Begitu masuk puasa Ramadan bertengkar mulu sama bininya. Cecok mulu, urusan kolak ribut. Ya kan urusan sahur ribut. Lah ini kan berarti puasanya ngaco gitu loh Pak. Haji juga kadang-kadang ngaco, umroh ngaco. Ya kan? Bagaimana mungkin kok lagi melaksanakan manasik haji di Mekah kok ngomelin orang? Ya, atau hatinya ngomong itu orang hitam amat ya. Lah, kira-kira ada nggak begitu Pak? Iya di Indonesia belum pernah lihat orang hitamnya kayak gitu. Dia sampai dulu hitamnya lebih dari areng. Sama sama peci begini, peci hitam. Ya kan artinya ngomong aja orang hitam amat, amin dah. Lah, ya Allah Pak. Kan berarti ngaco kan hajinya. Iya. Belum lagi segala orang dia selengkat lagi tawaf. Ya kan orang dia selengkat. Ya Allah, ya bagaimana? Umroh seujon sama orang, haji mau orang seujon juga di Mekah, di tanah suci. Ini kan berarti ngaco. Jadi ibadah kita itu kebanyakan ngaco Pak. Kenapa? Karena itu tadi landasan hati, landasan jiwanya kosong. Tuh. Karena sekali lagi Nabi itu minta sama Allah jiwa yang bertakwa. Padahal Nabi kan ya Allah Pak. Jiwa Nabi itu jiwa yang paling bening, paling jernih dari semua Nabi dan Rasul. Itu ya. Kalau ibarat kayak minuman gitu Pak, sekilas sama. Dari merek minuman mineral yang paling murah. Apa Puito, apa itu. Kalau murah buat dia mah ya sedih berapa duit itu. Ya kan apa yang paling mahal ya mineral, terus apalagi itu pipa kuat yang bagus-bagus yang mahal-mahal. Sekilas kita lihat sama-sama bening kan.
Tapi beda kandungan mineralnya. Kandungan nutrisinya beda. Bisa dilihat di ituannya. Ya kan, yang mahal sama yang murah. Iya, ruh apa jiwa para nabi, para rasul itu seperti itu Pak. Nabi yang paling mahal Pak. Jiwa beliau itu. Nah kita ini umatnya. Masa kita umatnya apa? Jiwanya kayak lumpur, ya kan kayak air comberan bagaimana? Malu lah. Ngomong-ngomong cinta Nabi, banyak sholawat. Sholawatnya ngaco. Iya kan, iya. Sholawatnya yang benar nanti jiwanya juga hening Pak. Kayak ya mendekatilah ya. Mendekati jiwa para Nabi, para Rasul. Tak menyangkut jiwa Pak. Ya, kita kan semuanya pengen selamat ya. Ada yang pengen celaka apa? Enggak ada. Ya kan meskipun sudah kecelakaan tetap aja pengennya selamat gitu ya. Nah, kalau kita pengen selamat Pak, jiwa kita diterima oleh Allah, kita itu paling minim, paling rendah punya jiwa yang namanya nafsul mutmainnah. Kan itu yang sering kita ucapkan dalam doa selamatan ya. Dalam doa arwah, ya kan? Paling tidak kita mengaminkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu Pak, itu isyarat. Kalau kita balik ke Allah, pulang ke Allah, syaratnya paling minim, paling rendah, jiwanya jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Meskipun ada getaran gempa bumi, tsunami, ya gunung meletus, jiwanya tetap tenang. Nah, kenapa? Nah, ini yang harus kita telusuri. Kenapa kok bisa ya tenang? Iya, karena bersama Allah. Atau dengan kata lain, di jiwanya asma Allah itu udah nyerep. Orang kalau sudah sama Allah Pak, kagak ada goyang-goyangnya dalam hidup. Meskipun dia sedang menghadapi apa? Cobaan berat, ujian berat, fitnah, suudzon, omongan yang macam-macam. Tenang aja dia. Itu yang sifatnya kehormatan diri. Belum yang sifatnya tubuh. Ya, meskipun badannya sakit apa nih? Komplikasi kronis. Ya kan udah parah semua. Ya tenang aja Pak. Ya, di luar dirinya. Mungkin istrinya, anaknya. Kena penyakit ini, penyakit itu. Atau melakukan sesuatu yang mungkin bahasa umumnya bikin malu gitu kan. Ya tenang aja. Kenapa? Itu tadi. Asma Allah. Sudah masuk, nyerap ke dalam jiwa. Jadi kalau kita belum sampai ke nafsul mutmainnah, jangan mati dulu ya Pak ya. Saya pesen aja, jangan mati dulu dah kalau belum punya nafsul mutmainnah. Ya, sebabnya itu kalau udah istilahnya orang berjalan gitu kan, nyelonong gitu Pak, itu udah gak bisa balik lagi. Iya, udah gak bisa, agak diterima, aku balik lagi dah. Berapiin lagi, gak bisa udah. Kalau udah masuk ke alam kubur, alam barzakh, udah gak bisa balik lagi. Ya kan? Ya mungkin begitu kita masuk, kita langsung malaikat udah kekeot aja. Ya kan? Malah udah kekeot megang apa? Megang cambuk, ini dia nih yang gua tungguin nih. Ya kan? Nyampe juga loh. Ya kan? Siap nih gua hajar. Dan terus kita mau balik, mundur gitu. Bisa? Lah kagak bisa. Makanya dari sekarang kita bener-bener dah kita siapin. Kalau belum sampai nafsul mutmainnah, jangan mati dulu. Jangan. Makanya kan bahasa Al-Qur'annya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa makna Islam di situ? Nah ini kan agak pada paham kan. Dianggapnya
Ya, yang penting dia mati udah dalam agamanya Islam. Sesuai dengan data KTP, kakak Islam. Udah. Itu makan kulitnya, Pak. Isinya bukan itu. Ilawa antum muslimun, itu nafsu kita sudah mencapai mutmainnah. Gitu loh, ya. Karena Islam di situ muslimin itu artinya damai. Islam kan artinya damai kan? Ya kan? Itu sinonim daripada mutmainnah. Ya, mutmainnah itu tenang, damai. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, maksudnya jiwa kita itu sudah mencapai mutmainnah, jiwa yang damai, yang tenang, yang bersih. Baru silakan berangkat dah tuh. Pulang sono. Mau Allah pasti diterima, Pak. Bener. Andai kata yang enggak ada yang nyolatin umpamanya, kayak enggak ada yang nyolatin dia mati. Ya. Itu aman dia. Ya. Kagak ada yang kulhuin dia, enggak ada yang nahlilin dia, enggak ada yang bacain Quran, enggak ada yang bacain Yasin. Aman kalau udah sampai nafsul mutmainnah. Tuh. Tapi kalau belum sampai mutmainnah, dikulhuin 1000 hari. Berapa hari? Bukan sampai 7 hari, 1000. Wah, iya kan? Yang kulhu, ya kan makan di tempat lain. Bawa pulang, lain. Wah, ilaha ilah, giro-giro buat itu. Man kagak ada. Begitu, ya kan? Andai kata dilihat, tapi dia mati, belum sampai ke nafsul mutmainnah. Tetap Pak, menderita, susah di alam kuburnya. Tuh, jadi kembalinya kepada diri kita dulu. Jangan kita ngarepin orang lain kulhu, tahlil. Lu bader-bader mati lu susah lu. Tenang aja duit gua banyak. Ya kan ntar gua wasiat sama keluarga gua. Kalau gua mati kulhuin 1000 hari. Ya kan masalah duit lu tinggal gesek aja. Tahu di mana geseknya? Ya kan? Tenang aja. Oh dikirain segampang itu. Ya kan? Gak segampang itu. Kalau gitu mah enak banget yang punya duit. Kesian yang gak punya duit kan. Gak begitu. Jadi tetap kita dulu masing-masing diri kita. Makanya bahasa Al-Qurannya ku anfusakum. Gitu kan? Tuh, Pak, jaga diri kamu. Ya, jangan ngandelin orang atau ngarepin orang. Orang kulhu meskipun banyak juga kan gak semuanya ikhlas. Ya kan? Ada yang sekalian pengen ya makan dah. Ya kan? Pengen ngopi. Ya kan? Ada macam-macam itu lihat orang kulhu, Pak. Ya, yang ikhlas ya mungkin ada, cuman sedikit. Kebanyakan mah kagak ikhlas, Pak. Padahal kulhuan kan. Kulhu surahnya al-ikhlas kan. Tapi yang kulhu kagak. Kan tuh. Jadi berantakan lagi. Ya kan. Makanya udah diri kita aja. Doa amat nanti gua mati mau dikulhuin kayak mau ditalin kayak mau agak terserah. Yang penting kita udah punya bekal sendiri. Begitu. Ya jadi jangan ngandelin orang. Apalagi kita sekarang kan siapa tahu ntar di masa-masa berikutnya orang udah pada kagak doyan kulhu bagaimana. Ya kan sekarang aja susah banget orang kulhu terbatas ya kan. Apalagi yang anak-anak remaja, banyak kan aki-aki mulu yang pada kulhu, ya kan. Yang muda-muda udah jarang. Makanya udahlah kita siapin diri kita aja sendiri, ya. Kita jaga diri kita, nah, setar dari hati, jiwa, tuh ya. Kalau kita pengen lebih tinggi dalam jiwa kita, ya silakan dari sekarang, naikin Pak. Jadi tadi saya bilang nafsul mutmainnah itu paling rendah. Naikin kalau bisa. Jangan nafsul mutmainnah, nafsu radiyah namanya. Tuh, itu lebih bersih lagi, lebih bening lagi, Pak. Lebih kuat lagi. Kalau bisa naik lagi, ada lagi Pak yang lebih tinggi namanya nafsul mardiyah. Tuh, ya. Nah, kalau udah nafsul mardiyah, ini nafsu atau jiwanya para nabi, para rasul,
dan sebagian wali sidikin, Pak. Enggak semuanya wali. Wali sidikin itu wali yang jiwanya, kebeningan jiwanya itu mendapatkan bahasa ininya titisan gitu loh Pak. Atau percikan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu Pak. Ya, wali sidikin itu derajatnya di bawah Nabi sedikit Pak. Makanya Abu Bakar ketika Nabi sakit gak bisa lagi ngimamin di masjid, Abu Bakar yang disuruh. Tuh, kamu Abu Bakar gantiin saya ya, kamu imamnya. Karena Nabi udah gak bisa bangun Pak, gak bisa ke masjid. Abu Bakar, makanya As-Siddiq kan. Nah, nanti ada wali-wali itu yang istilahnya mendapatkan percikan jiwanya Abu Bakar As-Siddiq itu Pak. Ya, nah di atas nafsul mardiyah ada lagi, ini yang paling tinggi yaitu nafsul kamilah. Siapa nafsul kamilah yang punya? Yang punya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi yang lain sampai di mardiyah Pak. Tapi Nabi kita nafsulnya kamilah, full, paling bening, paling bersih. Makanya Nabi Musa sampai apa? Ngomong sama Allah bilang, ya Allah saya jadi umat Nabi Muhammad aja ya. Biarin gak jadi Nabi, gak jadi Rasul juga. Yang penting jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa yang udah jadi Nabi Rasul, pengennya jadi umat Nabi Muhammad. Biarinnya Nabi Rasulnya dicopotin jabatan Nabi Rasul Pak. Yang penting saya jadi umat Nabi Muhammad. Sampai segitunya Pak pengennya. Lah kita mikir udah gak pakai pengen, yang udah jadi. Betul gak? Kita udah jadi umatnya Nabi Muhammad. Ayo. Gitu loh. Ayo kemana? Ya itu tadi jejak-jejak tadi itu. Hati, jiwa, ruh, sirul asror kita rapiin. Ya sekarang hati dulu dah kita rapiin. Karena kita ke hati aja juga belum nyampe-nyampe. Ya kan padahal umur kita udah berapa? udah makin dekat kemana kira-kira? Udah makin dekat maghrib. Iya kalau kita ini rata udah dekat maghrib Pak. Udah ngelewatin asar. Kalau udah 40 Pak, itu udah masuk asar. Iya. Makanya dulu para solihin, ya, para salafus soleh dulu, itu kalau udah usia 40 tahun ke atas, pasti mereka mulai berbenah diri, kemudian merubah haluan. Artinya ketika mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia, 40 tahun mulai dikurangi. Urusan-urusan dunia lebih menitik beratkan ke urusan akhirat atau ibadah. Tapi secara fisik ya tetap ya, bukan berarti punya toko umpamanya 3, atuh aja dah. Enggak, kalau perlu tambahin 10 enggak ngapa-ngapa. Cuman konsentrasi hati gitu loh Pak. Pikiran itu udah lebih banyak ke akhirat. Jadi kalau dia punya toko, pasti ya kan dia punya usaha, bisnis, targetnya pokoknya kalau bisnis gua lancar nih, untungnya gede, pokoknya masjid, madrasah, musolah, anak yatim, pesantren, kebahagiaan semuanya. Begitu aja kita Pak, kalau udah 40 tahun ke atas tuh begitu. Ini udah 80, udah 100, masih apa? Iya, masih kemaruk aja sama dunia, udah mau mati besok. Ya ilah, ya. Ya itulah Pak godaan dunia. Tapi kalau kita sudah mulai setar, dandanin, rapiin hati kita, insya Allah ya kita itu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu a'lam bishawab kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan pertolongan taufiknya ya kepada kita agar kita bisa dandanin, rapiin hati kita. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إلهنا الكريم أنت الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.